Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa lagi walaupun masih dalam daring, tidak bisa ketemu bertatap muka ya. Bagaimana kondisi atau keadaan kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat ya, orang tua kalian sehat. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ibu guru mata pelajaran PPKN, Ibu Ani. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita doakan juga, tidak lupa kita doakan juga orang tua kita. Semoga orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk kita semua. Mari anak-anakku semua kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Alhamdulillah ya, kita udah selesai berdoa, mudah-mudahan kita semua sehat. Oke anak-anakku semua, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam KD 3.6 yang mana KD-nya itu menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita semua tahu apa yang menjadi ancaman terhadap negara kita. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa bisa mewaspadai hal-hal yang menjadi ancaman yang nantinya akan memecah belah terhadap NKRI ya. Nah, di sini ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Pengertian tantangan. Tantangan di sini merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Ada hambatan juga. Suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konseptual. Jadi, tantangan ini hal-hal yang harus dihadapi oleh siapa? Ya tentunya oleh NKRI, oleh negara kita, karena ini berhubungan dengan NKRI. Nah, tantangan-tantangan ini tentunya harus kita hadapi, jangan kita abaikan, jangan kita biarkan tantangan. Supaya kita mencapai suatu tujuan, tentunya kita akan ada tantangan dan hambatan, rintangannya juga ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, pastinya kalian juga ingin mendapatkan sesuatu, ada hambatan. Aduh, ini mah susah, ini gampang, ini mudah gitu kan. Nah, hambatan ini tentunya harus kita harus kita laksanakan, harus kita lakukan gitu kan, harus kita supaya kita dapat melaksanakan tantangan itu atau melepaskan tantangan itu ya. Nah, tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah pengawalan NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Nah, tantangan yang paling internal di Indonesia itu yaitu mengawal negara kesatuan Republik Indonesia supaya tetap bersatu, tetap utuh tanpa adanya perpecahan atau disintegrasi. Biasanya tantangan-tantangan ini berasal dari perbedaan kebudayaan, karena negara Indonesia itu merupakan negara yang majemuk.
negara yang majemuk atau ya negara yang majemuk yang banyak sekali beragam, maka dengan keberagaman itu kalau kita tidak satu paham, kalau kita tidak satu ideologi, maka akan terjadilah perpecahan. Perpecahan di sini bukan perpecahan kaki suku ya, tapi perpecahan antar suku bangsa. Baik itu dari segi ideologi, agama, ras. Makanya perbedaan itu tidak boleh menjadi perpecahan, tetapi dengan perbedaan itu kita harus saling mengisi kemerdekaan gitu kan. Nah, yang paling kuat ini dalam hal internal gitu kan, karena tantangan itu kan ada dari dalam dan ada dari luar juga. Sekarang ada ancaman suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok. Nah, ini ancaman. Potensinya apa? Membahayakan keselamatan. Keselamatannya ya tadi perpecahan. Jadi ancaman ini kalau dibiarkan maka akan terjadilah perpecahan Indonesia itu, baik itu dari dalam maupun dari luar. Apalagi sekarang banyak sekali di Indonesia itu yang sudah tidak sepaham antara golongan A dengan golongan B. Nah, itu kalau dibiarkan akan terjadi perpecahan, peperangan yang sangat besar gitu kan, hanya untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Padahal tujuan kita hanya satu, ada di dalam undang-undang alinea keempat kan. Salah satunya menjadikan negara Indonesia itu yang makmur, cita-citanya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan ancaman-ancaman itu dibiarkan, bagaimana masyarakat Indonesia sekarang bisa makmur? Nah, membahayakan keselamatan baik individu maupun orang lain. Jadi banyak sekali nih ancaman-ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Banyak sekali yang harus kita waspadai. Nah, ini ada gambar orang-orang separatis. Nah, potensi ancaman di sini contohnya. Salah satu contoh potensi ancaman itu adalah gerakan separatis. Apa gerakan separatis itu? Silahkan, mungkin kalian ada yang tahu. Iya, gerakan separatis itu suatu kelompok yang ingin memecah belah, atau intinya mereka itu ingin berpisah dari negara kesatuan Indonesia dengan cara meneror, membantai, membunuh. Nah, di Indonesia ada separatis seperti ini. Mungkin kalian juga sudah sudah sering lihat gitu kan di televisi kalau banyak sekali gerakan-gerakan separatis seperti di Papua, yang mana kita sering melihat aparat-aparat negara, tentara, polisi yang berguguran ketika mempertahankan Indonesia gitu kan, supaya tidak terpecah belah, tidak ancaman-ancaman itu dapat diselesaikan. Tetapi tugas untuk menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan hanya tugasnya Bapak polisi, Bapak tentara, tapi itu tugas kita semua selaku warga negara Indonesia, berhak membela negara, berhak turut serta dalam membela negara. Nah, sekarang misalkan ada pertanyaan gini, Bu, saya kan masih siswa, saya tidak bisa berperang, saya tidak punya senjata. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk negara, Bu? Nah, jawabannya belajar dulu sekarang dengan giat. Jadi, bela negara itu tidak selalu kita harus membawa senjata, harus berperang. Tapi dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Kalian sekarang sebagai siswa berarti bela negaranya dengan cara belajar yang giat, tidak leha-leha, menghormati orang tua, supaya kelak nanti ketika kalian dewasa menjadi generasi-generasi bangsa yang kokoh, yang bisa mempertahankan ideologi bangsa. Sekarang seperti guru-guru, bagaimana Bu?
katanya cara membela negaranya? Ya, kami sebagai guru berarti memberikan pengajaran, mendidik terhadap generasi-generasi muda, generasi-generasi bangsa seperti itu. Jadi kita bela negara itu dengan kemampuan kita, dengan kapasitas kita ya. Nah ini tadi ya, balik lagi nih, potensi ancaman gerakan separatis tadi ya, dulu ada di Aceh namanya DOM gitu kan, GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sama, mereka juga ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin membuat negara Islam di Aceh itu kan. Terus di Poso ada perang saudara, ras, agama. Di Papua juga sama seperti itu. Nah, ini ada lagi nih ancamannya. Itu salah satunya penyelundupan senjata. Nah, senjata ini bahaya nih kalau diselundupkan. Nanti bisa digunakan kemana saja, bisa disalahgunakan seperti itu ya, bisa disalahgunakan. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki senjata-senjata api seperti ini, kita itu harus memiliki izin dulu. Tes mental kita, tes kejiwaan kita tentunya itu bakal dites dulu. Ini orang layak tidak untuk memegang senjata api. Nah, takutnya gimana? Takutnya ketika kita sudah memegang senjata api, ya seperti itu, nanti kita marah sedikit langsung orang ditembak, marah sedikit orang langsung ditembak. Makanya ini tuh banyak sekali penyelundupan seperti ini. Kalau kita ingin membeli senjata, boleh-boleh saja, tapi itu juga ada aturannya. Jadi ada semacam sertifikat, semacam tes, psikotes, segala macam harus harus dilakukan, harus dilaksanakan gitu kan, harus diikuti prosedur-prosedur ketika kita ingin memiliki senjata. Sekarang pertanyaannya, apakah bahaya penyelundupan senjata itu? Bahaya atau tidak? Iya, bahaya ya, karena penyelundupan senjata ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tadi ada hubungannya nih dengan ancaman separatis tadi. Kenapa mereka memiliki senjata? Ya, salah satunya adanya penyelundupan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu kan, dijual lah senjata-senjata kepada mereka-mereka yang membutuhkan gitu kan, dengan ilegal. Kalau legal ya tidak apa-apa, kalau legal mah ya. Oke, sekarang contoh berikutnya nih. Contoh berikutnya adalah keamanan di daerah perbatasan. Nah, keamanan daerah perbatasan ini juga ini merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Karena di daerah perbatasan ini keamanannya sangat-sangat diprioritaskan. Kita sering dengar adanya bapak-bapak tentara yang sering Satgas atau Satuan Pengamanan Tugas, di mana mereka mempertahankan daerah NKRI, di mana mereka itu mempertahankan daerah Indonesia. Satu jengkal pun jangan sampai daerah Indonesia diambil alih oleh negara lain. Nah, karena di daerah perbatasan ini, apalagi yang hutan-hutan seperti itu, banyak sekali patok-patok Indonesia yang memang sudah menghilang. Karena patok Indonesia itu ada yang di laut atau di rawa seperti itu ya, di rawa. Nah, cara mencarinya mereka pakai boot dengan memasuki rawa-rawa seperti itu untuk menancapkan bendera Indonesia. Terus juga bagaimana masyarakat di perbatasan. Nah, sekarang masyarakat di perbatasan itu, misalkan sekarang contohnya Papua dan PNG atau Papua New Guinea. Jadi kedua masyarakat ini harus memiliki kartu khusus. Jadi masyarakat Papua Nugini misalkan ingin ke Papua, ke negara Indonesia. Nah, ini kalau yang masih berdekatan tidak usah menggunakan visa, tapi mereka dikasih kartu khusus gitu kan. Kartu khusus untuk seperti berjualan atau membeli perlengkapan sembako seperti itu. Ya, seperti di Kalimantan dan Malaysia.
ada rumah itu depannya Indonesia, dapurnya Malaysia. Depannya Indonesia, belakangnya Malaysia. Nah, itu daerah-daerah perbatasan seperti itu yang harus diamankan. Sama di sana juga daerah perbatasan juga rawan terhadap penyelundupan, bahkan lebih mudah melewati daerah-daerah hutan-hutan seperti itu. Penyelundupannya di sini bukan hanya senjata, ya seperti narkoba gitu kan, barang-barang ilegal lainnya. Nah, inilah ada ancaman yang mungkin dekat sekali dengan kita sebagai generasi muda, yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, ini yang dekat dengan kita. Harus kita waspadai dengan narkoba semacam itu. Sekali mencoba, kita akan ketagihan, katanya seperti itu. Kita sebagai generasi muda jangan pernah mendekati hal-hal seperti itu, apalagi sampai mencicipi, mencoba. Ada yang ketagihan juga gitu kan. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan merusak segala-galanya. Nah, sekarang upaya dalam mengatasi tantangan. Nah, di sini upayanya itu ada strata mutlak. Strata mutlak ini dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara atau keutuhan dan keselamatan bangsa. Nah, strata mutlak ini harus sekali dilakukan karena untuk menjaga keselamatan. Contohnya strata mutlak itu tadi bela negara yang dilakukan di semua lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Seterusnya ada strata penting dilakukan dalam menjaga keharmonisan berbangsa. Nah, berarti kalau keharmonisan ini diawali dengan adanya perbedaan. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan antara yang berbeda? Ya, salah satunya saling menghargai. Contohnya, di dalam satu lingkungan, di tempat kita misalkan, kita kan tidak hanya orang Sunda saja, mungkin ada orang Papuanya, ada orang Ambonnya, ada orang Padang, orang Medan gitu kan. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan itu, bukan menjadi pemecah belah. Tadi ya Ibu sudah bilang di awal gitu kan, bukan menjadi pemecah belah, tapi bagaimana kita hidup bertetangga harus harmonis ya. Salah satunya toleransi, saling menghargai, seperti itu. Yang terakhir ada strata pendukung. Nah, strata pendukung ini dilakukan dalam upaya turut serta dalam keamanan dunia. Nah, ini salah satu tujuan Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana Indonesia ikut serta dalam menjaga kedamaian dunia. Ini salah satunya dengan pengiriman pasukan-pasukan Indonesia ke negara-negara konflik. Ada yang ke Kongo, Afrika, ada yang ke Libanon. Indonesia itu aktif sekali di dalam menjaga atau ikut serta dalam menjaga keutuhan dunia atau keamanan dunia. Nah, mungkin ada yang bertanya? Nah, silahkan kalau ada yang bertanya, bolehlah kalian tulis, nanti bisa lewat WA, bisa bisa lewat WA gitu kan, bisa dengan media-media yang lain. Silahkan gitu kan. Nah, sekarang untuk tugas minggu depan, silahkan kalian cari dan jelaskan contoh ancaman selain yang 3 tadi. Ini yang dekat aja dengan kita, yang ada di lingkungan kita ya. Iya. Nah,
Mungkin itu pembahasan untuk minggu ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui tantangan, hambatan, ancaman sehingga kita bisa tetap mempersatukan, sehingga kita tetap menjadi dan menjaga kedaulatan NKRI ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.